Vision in tribulation, constant in prayer. Gonna lose your hope. Don't lose, don't give up, never surrender. Push me, push on, pray to God and believe. Don't lose, don't give up, never surrender. Push me, push on, pray to God and believe. Gonna lose your hope. Gonna lose your hope. Selamat sore teman-teman, shalom. Perkenalkan nama saya Petrus Tuasela. Di sini saya mau bersaksian hidup tentang kesembuhan adik saya. Jadi langsung aja ya. Jadi adik saya ini ketabrak mobil. Dia bawa motor, dia ketabrak mobil. Terus dia masuk ke kolong mobil tuh kan, tabrak mobil, masuk ke kolong mobil, terus dia terlindas tuh, ada sebelah kirinya, dan itu juga dia ada ada ceplakan bannya, lindas pokoknya setengah badan ini di badannya dia dilindas. Ketika itu yang sampai rumah sakit, dia dikabarin bahwa limpahnya ini pecah, hancur lah ya, limpahnya itu hancur, terus ususnya itu bocor, terus tulangnya retak ya, kalau lihat di rongsenannya dia nggak patah tapi retak banyak sakit ya kan. Terus dia bicara dengan keluarga saya, dokternya bicara dengan keluarga saya, bagaimana Bu, limpahnya harus diangkat. Ya kita berikan yang terbaik buat Angel, yang penting dia bisa hidup kembali, bisa normal kembali. Ya akhirnya dia masuk ruang ICU kan. Itu banyak macam infusi-infusan. Di situ saya bergumul sama Tuhan. Saya doain adik saya puji-pujian, saya bernyanyi buat Tuhan untuk sembuhan adik saya. Dan media sosial saya juga pakai juga, Facebook terutama ya. Itu saya pakai media sosial itu untuk pergumulan doa juga. Jadi saya minta bantu untuk kalian semua teman-teman untuk mendoakan adik saya, karena saya percaya soal doa itu sangat berarti buat adik saya dan buat semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, karena doa itu adalah komunikasi manusia dengan Tuhan, yang saya tahu begitu. Jadi banyak ya yang mendoakan adik saya itu dari berbagai macam. Ada yang di Belanda juga, ada yang di Belgia juga. Itu rata-rata orang Ambon juga. Betul-betul sangat apresiasi banget ya, mendukung dalam doa juga buat kesembuhan adik saya. Saya sangat berterima kasih buat kalian semua yang sudah mendoakan adik saya. Semoga Tuhan bisa membalas semuanya. Pokoknya Tuhan bisa membalas lah kebaikan kalian sudah mendoakan adik saya. Jadi ketika perkembangan itu dia dioperasi, habis dioperasi, setelah dioperasi dia masih belum sadar ya, mungkin efek dioperasi. Setelah itu dia harus dirawat selama 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari. Di situ juga saya tetap terus bergumul juga, tetap berdoa dan puji-pujian, tapi secara langsung di Facebook ya. Jadi supaya semua orang menyaksikan bahwa mukjizat dalam doa ini, kalau kita setia sama Tuhan dan kita betul-betul berharap sama Tuhan, kesembuhan itu datang tanpa cuma-cuma. Jadi saya tidak pernah meremehkan doa itu. Satu hal, adik saya betul-betul ragu ya dalam apa, kalau ketika dia keluar dari rumah sakit apakah dia bisa kembali normal seperti dulu.
sembuh, saya bilang lo bakalan sembuh total walaupun limpahnya sudah tidak ada. Karena saya berharap, karena saya yakin ya, percaya ini kita, tubuh kita ini kan Tuhan yang memiliki Tuhan. Jadi kalau kita tinggal percaya sama Tuhan, kita mau hidup, kita mau betul-betul mau sehat gitu, mau kembali normal, kita harus mengimani dia. Tapi di situ adik saya sudah mulai, puji Tuhan ya, dia sudah mulai kerja di laundry. Terus dia juga udah mulai beraktivitas, padahal dokter bilang saranin dia nggak boleh beraktivitas, dia nggak boleh bekerja dulu karena kan berat ya kan. Dia juga imunnya masih terbatas, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Bagi saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena semacam seburuk apapun keadaan, kalau kita berjalan dengan Yesus, kita betul-betul sungguh-sungguh dijaga dan dilindungi dia sampai maupun mau mengambil kita, Roh Kudus selalu ada. Di situ saya mengalami sendiri dan adik saya juga mengalami sendiri kesembuhannya. Sampai sekarang dia bisa beraktivitas, bekerja seperti biasanya. Puji Tuhan, sampai saat ini tidak mengonsumsi obat-obatan dari dokter. Ya bukan berarti kita menyombongkan diri ya, bukan berarti kita meremehkan obat itu, enggak. Kita ini orang susah, kita nggak punya apa-apa. Jadi yang kita punya adalah ya keyakinan kita. Ya, kita punya Tuhan, kita tinggal minta aja sama Tuhan. Kita ini orang susah, kita tidak berobat apa-apa, Tuhan kasih itu. Jadi inilah kesaksian saya, Petrus Tuasela, tentang adik saya ini yang ketabrak itu. Terima kasih sudah nonton kesaksian saya ini. Semoga kesaksian saya ini sangat memberkati kalian semua. Dan satu pesan dari saya, tetap semangat dan tetap berdoa. Jangan berhenti berharap, Tuhan selalu datang untuk menolong kita. Amin. Terima kasih. Halo, selamat datang di PD Crossline Bekasi. Apa kabar semuanya? Oke, kita kembali lagi menyaksikan PD Crossline Bekasi. Sebelumnya, saya mau kasih tahu dulu buat teman-teman yang baru bergabung, Crossline Bekasi adalah perkumpulan untuk anak-anak underground dengan berbagai jenis musik dari berbagai kalangan, tidak terbatas agama apapun, semuanya bisa ikut, bisa gabung, dan sama-sama kita bisa berbagi. Yuk kita saksikan band yang akan tampil dan juga firman Tuhan yang akan nanti disampaikan. Selamat menyaksikan. Get it now, put it down,
time and past mistakes. We are hopeless. But one verse tells, are we? Of lies born to dig by your test to remind, and so I wouldn't fall again. Living out of South Korea, I hate that, I know it's wrong, but I'm doing it for my own fortune, for my own fortune. Thank you for every day you left me all the way. Help me now, I need you now, for I can find a place to stand above the ground. I'm living out of South Korea. I hate that, I know it's wrong, but I'm doing it for my own fortune, for my own fortune. Thank you for every day you left me all the way. Ya, halo, selamat sore. Biarlah hari ini kita mau dengarkan sebagian dari kebenarannya, karena saya percaya kebenaran itu yang akan terus memerdekakan buat setiap kita. Maksudnya memerdekakan, hanya kebenaran itu yang akan nanti terus akan di blow up atau akan timbul keluar lah dalam kehidupan kita. Yuk, sebelum kita share sebentar ya kan, mari kita lihat dulu firman-Nya di Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Percayalah ya, kalau kebenaran itu yang akan terus membuat kita akan berjalan kuat sampai ke tujuannya Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ayat ketiga bilang begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup
dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia, perhatiin deh, ya kan? Di sini jelas bilang seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Nah, Yesaya 40 sudah sangat jelas dibilangnya bahwa Nabi Yesaya sedang menubuatkan, ya kan, bahwa ada suara-suara yang berseru, ya kan, tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan saya percaya ini di Perjanjian Baru ada yang namanya Yohanes Pembaptis. Nah, sebelumnya begini, buat kita semuanya, kawan-kawan, ya kan, mungkin di seluruh Crossline Ministry, ya percayalah ini waktunya, benar-benar waktunya percepatan. Kenapa waktu percepatan? Maksudnya gini, percepatan dimana ya kan buat mereka orang-orang dan anak-anaknya, ya kan, anak-anak atau umatnya yang mau join di dalam kegerakannya Tuhan. Dan ini waktunya, percayalah, ini waktunya bukan waktu yang biasa-biasa, tetapi benar-benar waktu yang luar biasa. Kenapa waktu yang luar biasa? Karena dia mau menyatakan pribadinya, menyatakan otoritasnya, bahkan menyatakan kerajaannya. Bahasanya begitulah, ya. Nah, makanya Tuhan mau kasih tahu buat kita begini, ya kan, di ayat ini ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, tema hari ini ya kan diangkat, temanya itu tentang supernatural. Nah, supernatural, percaya ya kan, biasanya gereja mempercayai supernatural itu bicara tentang mujizat atau bicara tentang sesuatu yang biasanya yang memang buat kepentingannya. Misalnya ya kan, dia berhasil ini dan itu, apapun aja lah. Tapi yang Tuhan mau kasih tahu buat hal yang supernatural itu bicara tentang hal-hal yang ilahi, hal-hal adikodrati atau hal-hal yang ada di atas, yaitu tentang hal-hal surga. Nah, di sini yakin kita mau sama-sama biar mengerti bahwa yang mau Tuhan katakan ya kan hari-hari ini, percayalah hal-hal yang supernatural itu bukan bicara saja tentang mujizat, itu hanya sebagian kecil. Karena kalau kita lihat ya kan, Alkitab firman-Nya bilang begini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Nah, ini udah sangat jelas. Kalau di Perjanjian Baru ada di kitab Matius itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ini bicara begini loh, ya kan, tentang hal-hal yang ajaib, yang amazing, hal-hal yang pokoknya hal-hal yang mantep lah bahasanya begitu. Bahkan hal yang rohani, bahasanya hal yang supernatural. Itu bukan hal-hal bahwa sesuatu kamu sembuh lah, bisa sembuh, sehat, sukses, berhasil. Bukan itu saja. Atau mengalami mujizat-mujizat yang lain. Tapi bukan itu. Nah, yang Tuhan mau sampaikan hari-hari ini yaitu bicara tentang ya kan, di mana ada suara yang sedang menyerukan tentang kedatangannya. Kenapa? Karena ayat ini ya kan sudah sangat jelas. Hal yang supernatural itu bicara tentang hal di mana ya kan Tuhan mau datang. Bahasanya ya kan itu Yohanes ya kan sedang menyerukan atau menyuarakan tentang kedatangannya. Nah, harusnya ini yang mulai kita respon buat setiap kita anak-anaknya. Dan saya percaya ini adalah hal-hal yang datangnya dari atas, yaitu supernatural itu. Nah, percayalah, ketika ya kan si Yohanes Pembaptis itu sedang menyerukan suara ya kan tentang kedatangan Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita mesti belajar mempercayai respon. Responnya buat kita anak-anaknya yaitu berbicara tentang begini, bahwa kita mulai merespon panggilan itu, merespon setiap suara yang sedang diserukan hari-hari ini. Yaitu hari ini bicara tentang apa? Supernatural, bicara tentang yaitu bangsa setiap umatnya itu mau dibebaskan. Setiap umat ini akan kita mau dibebaskan dan dimerdekakan. Percaya tidak? Nah, ini yang mesti kita respon hari ini. Bicara tentang Yohanes atau kitab Yesaya 40 nubuatan ini bicara tentang berita kelepasan. Dan hari-hari ini sangat penting buat kita gerejanya untuk merespon, yaitu umatnya, bahwa diri kita, bahwa kita mau benar-benar dilepaskan dan dibebaskan dari banyak hal. Lebih lagi keinginan-keinginan lah, ya kan, keinginan-keinginan kita.
karena ada keinginan Tuhan. Nah inilah ya kan, kalau kita perhatikan ya kan, kita perhatikan di kitab ini Yesaya 40, jelas-jelas ketika Yohanes ya kan Pembaptis itu ya kan, ketika dia menyerukan tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu Yohanes tidak memberikan tanda-tanda mujizat apapun, tetapi yang hanya diserukan bahwa mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu dia sedang menyuarakan berita kelepasan, berita pembebasan. Dan ini yang mesti kita, waktu kita serukan hari-hari ini, dimanapun kita ditempatkan, di kerjaan kah, ya kan, di studi kah, di apapun aja, bahkan di tongkrongan, kita mesti ya kan, mesti keluar menyerukan berita kebebasan ini, berita kelepasan, biar setiap umat itu ya kan benar-benar merdeka, dan merdekanya benar-benar di dalam Tuhan. Makanya kita lihat deh ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sudah jelas Alkitab bilang ya kan, berita kelepasan ini nanti lihat kemuliaan Tuhan, bobotnya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu lihat akan dinyatakan di seluruh umat manusia. Semua umat manusia, mau agama apapun saja, dia akan nyatakan, yaitu bobotnya, kadarnya, kualitasnya, yaitu tentang berita keselamatan. Sadar tidak sadar, suka atau tidak suka, kita mesti merespon ini akan berita kelepasan ini, yaitu berita pembebasan, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bergerak buat kita, anak-anaknya yang mau masuk dalam kegerakannya, yaitu tentang pembebasan, kelepasan, dan kemerdekaan. Nah, supernatural, biarlah buat kawan-kawan semua yang di Crossline Ministry, Tuhan mau ingatkan, biarlah setiap kita juga ngalami yang namanya pembebasan atau kelepasan demi kelepasan. Maksudnya ya kan, tidak ada keterikatan apapun saja, benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan sedang beritakan hari-hari ini melalui hamba-hambanya. Dan biarlah supernatural ini buat setiap kita, mari kita merespon berita kelepasan, berita pembebasan, ya kan, berita kemerdekaan, yaitu menyerukan tentang di mana Tuhan sedang bergerak untuk membebaskan setiap umatnya, bahkan memerdekakan. Nah, itulah hal supernatural, bukan sekedar mujizat. Nah, ini yang Tuhan mau beritakan buat setiap kita di semua, ya kan, siapapun saja, ya kan, tidak terkecuali, dan Tuhan mau setiap kita respon semuanya. Ya, ini saja firman Tuhan dan semuanya buat kemuliaan Tuhan. Thank you, God bless you. Nah, gimana teman-teman? Keren kan band-bandnya? Nah, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Poinnya yaitu kita menyambut supernatural yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Kita mau dipakai untuk lebih lagi menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau melanjutkan supernatural ini untuk saling berbagi, saling membangun, terutama di bidang musik juga. Kita boleh menciptakan musik-musik yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, teman-teman, bagi yang lagi menyaksikan, yang pengen bandnya ikut ditampilkan di acara Crossline Bekasi episode mendatang, bisa menghubungi ke nomor WA 0878 7692 2982. Nah, jangan lupa juga ya untuk follow dan subscribe YouTube-nya, juga Instagram di Crossline Bekasi. Nanti di sana banyak info-info menarik seputar PD Crossline. Dan juga, oh ya teman-teman, untuk acara supernatural kali ini ada kaos yang dibuat. Teman-teman yang kepengen lihat kaos itu bisa pesan dengan harga 110.000 saja per kaos. Bisa menghubungi nomor yang sama di 0878 7692 2982. Oke, kita bergabung kembali nanti di acara PD Crossline bulan depan di tanggal 25 April pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.